Perspektif dengan saya Faisal. Dan saya Ani. Oke nih, jadi hari ini kita akan bahas apa nih? Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang perkembangan ekonomi Indonesia di triwulan 1 2025. Oke deh, jadi saksikan terus episode kali ini ya. Pertumbuhan tahunan ekonomi Indonesia melambat dari 5,02% menjadi 4,87% pada kuartal pertama tahun ini, atau menjadi pertumbuhan tahunan terlemah sejak kuartal 3 tahun 2021. Dari sisi pengeluaran, permintaan domestik yang mencakup konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah mengalami pelemahan. Sementara itu, ekspor neto masih menunjukkan penguatan. Meskipun terdapat perayaan Ramadan dan Idul Fitri, pertumbuhan tahunan konsumsi rumah tangga sedikit melambat dari sebelumnya 4,98% menjadi 4,89%. Pelambatan ini disebabkan oleh melemahnya belanja pada sebagian besar subkomponen, terutama pada dua segmen terbesar, yaitu makanan dan minuman, serta transportasi dan komunikasi. Sebaliknya, belanja untuk barang tahan lama, khususnya peralatan, mengalami akselerasi pertumbuhan. Pelemahan konsumsi rumah tangga ini mengindikasikan masih berlanjutnya pelemahan daya beli masyarakat secara umum. Pertumbuhan tahunan investasi melambat secara signifikan, atau dari 5,03% menjadi hanya 2,12%. Pelambatan terutama disebabkan oleh lemahnya investasi bangunan dan struktur, serta mesin dan peralatan. Pertumbuhan investasi bangunan dan struktur anjlok, terutama disebabkan oleh penundaan beberapa proyek infrastruktur pemerintah. Investasi mesin dan peralatan juga melemah, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh tingginya biaya pinjaman sejalan dengan masih ditahannya suku bunga kebijakan serta naiknya ketidakpastian global akibat perang dagang yang pada akhirnya mendorong sikap wait and see para investor. Belanja pemerintah mengalami kontraksi secara tahunan, yaitu sebesar 1,38%, berbalik arah dari pertumbuhan 4,17% pada kuartal sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh high base effect pada kuartal pertama tahun lalu atau ketika belanja terkait pemilu melonjak tinggi. Selain itu, kontraksi juga disebabkan oleh kebijakan efisiensi pemerintah yang membuat belanja pemerintah menurun cukup signifikan. Berbeda dengan permintaan domestik, ekspor neto barang dan jasa mengalami penguatan, didukung oleh kinerja ekspor non-migas yang lebih kuat. Meski pertumbuhan tahunan ekspor secara keseluruhan sedikit melambat, dari 7,63% menjadi 6,78%, pertumbuhan tahunan impor melambat lebih tajam, dari 10,36% menjadi 3,96%. Pertumbuhan ekspor didorong oleh peningkatan ekspor non-migas berkat permintaan eksternal yang kuat terhadap komoditas utama seperti minyak kelapa sawit serta besi dan baja. Di sisi impor, seluruh subkomponen utama melemah, terutama impor non-migas dan impor jasa, sejalan dengan melemahnya aktivitas konsumsi dan investasi. Selanjutnya, dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian mencatat pertumbuhan tertinggi pada kuartal 1 tahun 2025 ini, mencapai 10,52%. Hal tersebut didorong oleh ekspansi signifikan pada subsektor tanaman pangan, yang melonjak 42,26% akibat kenaikan produksi padi dan jagung serta berakhirnya dampak El Nino. Akibatnya, sektor pertanian menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan PDB Indonesia di triwulan ini, menyumbang 1,11 persentase poin dari total pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,87%. Sektor manufaktur yang merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan 4,55% secara tahunan. Tumbuh lebih tinggi dibandingkan kuartal 1 2024 sebesar 4,13%, namun sedikit melambat dibandingkan 4,89% di triwulan 4 tahun lalu. Secara lebih detail, industri logam dasar mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 14,47%, hampir 2 kali lipat dari level 7,36% di kuartal 4 tahun lalu. Meskipun sedikit melandai dibandingkan pertumbuhan pada kuartal 1 tahun 2024 yang tercatat mencapai 16,57%. Permintaan ekspor besi dan baja yang tetap kuat mengakselerasi kinerja subsektor logam dasar di triwulan ini.
Selanjutnya, sektor perdagangan tercatat tumbuh 5,03% di kuartal ini. Sedikit melambat dari 5,19% di kuartal sebelumnya, namun masih lebih tinggi dibandingkan level pertumbuhan pada triwulan 1 2024. Peningkatan konsumsi musiman selama bulan Ramadan mendorong pertumbuhan sektor perdagangan yang relatif tetap tinggi di triwulan ini. Sementara itu, di triwulan ini, sektor pertambangan mengalami kontraksi sebesar 1,23%. Membalikkan pertumbuhan 9,31% di kuartal 1 2024 dan 3,95% di kuartal 4 2024. Adanya kegiatan pemeliharaan di tambang emas dan tembaga yang mengakibatkan penurunan produksi membebani subsektor biji logam di triwulan ini. Subsektor tersebut tercatat turun sebesar 11,83% secara tahunan. Lebih lanjut lagi, pertambangan batubara sebagai subsektor terbesar dalam sektor pertambangan Indonesia juga mencatatkan kontraksi sebesar 0,91%. Selanjutnya, realokasi anggaran pemerintah pada awal 2025 juga berdampak negatif terhadap alokasi belanja infrastruktur. Selain tercermin dari perlambatan investasi, hal tersebut juga menyebabkan perlambatan pertumbuhan sektor konstruksi, yang turun dari 7,59% pada triwulan 1 2024 dan 5,81% di triwulan 4 2024 menjadi hanya 2,18% di kuartal ini. Meskipun ada tantangan di sektor pertambangan dan konstruksi, sektor jasa tetap menunjukkan pertumbuhan yang solid, didukung oleh aktivitas pariwisata yang kuat baik dari wisatawan domestik maupun mancanegara. Hal tersebut terlihat dari sektor jasa bisnis yang mencatatkan pertumbuhan 9,27%. Sementara sektor jasa lainnya meningkat 9,84%, mencerminkan permintaan yang berkelanjutan. Kedepan, kami melihat sektor dengan fokus pasar domestik, terutama jasa, diperkirakan akan tetap menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Namun, langkah efisiensi pemerintah dan ketidakpastian global yang meningkat dapat menjadi resiko utama terhadap prospek ekonomi Indonesia di tahun ini. Mas Faisal, melihat perkembangan ekonomi terkini nih, kira-kira gimana sih ekonomi Indonesia di tahun 2025 ini? Nah, ekonomi Indonesia memang masih berada dalam tekanan, terutama yang berasal dari sisi eksternal. Jadi, kami memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini berada di angka kisaran 4,5 hingga 5%. Nah, baiklah, demikian episode kali ini. Sampai jumpa di perspektif selanjutnya.